cerdas, santai tapi berfaedah juga. Prodi komunikasi yang membangun negeri, berilmu dan beretika selalu kami junjung tinggi. Gak cuma teori tapi juga aksi, mari kita eksplorasi. Ini suara kampus, suara kita, podcast edukasi yang penuh cerita, ngomongin masa depan juga realita, dengan sopan santun gaya anak muda. Universitas Batu Raja, tempat kita bersuara, bareng prodi komunikasi kita bisa. Selamat datang di konten podcast kelas, karena di sini orang-orangnya pada bersalah. Baik, di sini perkenalkan nama saya Robin Effendi dan bintang tamu kita. Perkenalkan nama saya Haris. Tema kami adalah mata pencarian desa. Sesuai tema mata pencarian kita kan sebagai mahasiswa nih. Di sini kita tidak selalu ada jadwal perkuliahan. Pasti ada libur. Nah, ini kan Haris bukan asli dari Batu Raja kan? Tadi asalnya dari desa mana? Dari Desa Sundan, itu di Lengkiti. Nah, di Lengkiti itu apa saja sih mata pencariannya? Sebenarnya di Lengkiti itu ada banyak mata pencariannya, tapi alternatifnya yang lebih dominan itu sebagai petani itu. Nah, kan mata pencariannya ada sebagai pedagang dan juga ada guru, berarti terus pengusaha. Nah, tapi yang lebih dominan itu petani. Nah, petani di sini ada banyak yang mereka olah, bisa petani kopi, petani padi, dan ada juga sebagian lada, karet. Nah, tapi yang lebih mendominasi itu kopi di sini. Baik. Di sini kan sekarang lagi hangat-hangatnya itu, nah, harga kopi naik kan? Iya. Tanggapan. Terus gimana tanggapan Haris soal itu tersebut? Ya, di sini kan sebelum kita bahas harga kopi yang naik, di sini di kopi yang ada di dusun yang diolah itu ada dua macam, yaitu kopi robusta dan kopi biasa. Nah, kopi robusta di sini di daerah kami itu pernah sekarang lagi tembus harganya itu 100.000 per kilogram. Naik drastis. Tapi di sini ya tidak semua itu kopi robusta, karena robusta itu misal di berapa hektar itu hanya sebagian, mungkin hanya 20%. Nah, karena yang lebih mendominasi itu kopi biasa. Kopi biasa juga sudah anjlok, itu harganya dari 60-an kan, 60.000 per kilogram. Tapi itu sudah lumayan, karena sebelumnya pernah itu di sekitar tahun 2020-an. Nah, kopi itu hanya harganya cuman belasan ribu di sini. Nah, di sini kan produksi kopinya juga tidak terlalu banyak saat itu. Nah, dengan harga yang minim dan produksi yang sangat menurun, maka berpengaruh ke ekonomi masyarakat di desa saat itu. Emang berapa macam sih kopi di Lengkiti? Ya, sesuai yang saya bilang tadi. Cuma dua. Ya, cuman dua di sini. Karena ya pada saat libur perkuliahan atau tidak ada jadwal, kalau ada sela bisa pasti pulang ke desa, itu ke kebun atau kemana gitu kan. Iya. Ada nggak sih tips dari ini cara menanam kopi biar bagus gitu? Ya, kalau tipsnya itu tidak ada sih, sama seperti umumnya. Pasti umumnya sudah pada tahu kan cara-caranya ya, yang bermulai dari benih kan, pemilihan benih yang sempurna atau yang bagus itu dilihat dari kopinya kan, warnanya kalau agak kekuningan itu pasti nanti pas tumbuhnya pasti kurang bagus tuh. Jadi pemilihannya sesuai yang sudah pasti. Di sini juga kita tidak bisa sembarangan, pasti ada di atas kita atau bimbingan orang tua atau orang yang sudah mulai mengerti. Nah, di sini Robin ada nggak sih pencarian atau kebun kopi gitu? Ada. Cuman berapa hektar? Mudik audiens. Terus di Lengkiti apa aja sih? Cuman kebun kopi apa ada padi, karet apa? Di sini ada sebenarnya ada
kebun kopi itu selain kopi ada padi, karet, ada sebagian juga sawit, cuman masih minim itu. Nah, yang udah mendominasi itu kopi, dan juga ada sebagian yang berkebun itu petani lada. Jadi selain kopi juga mereka kan, karena kopi tidak selamanya musim itu. Iya, iya. Nah, jadi Per tahun gitu. Iya, kalau nggak musim kopi ya ada yang kebun yang lain tadi. Jadi mata pencarinya tidak berhenti di situ saja. Audien ngurus. Terus olahan kopi bisa diolah jadi apa saja? Kopi selain dijual juga bisa diolah jadi bubuk, karena di sini kan orang-orang desa itu masih banyak tuh yang mau yang minum kopi dan dia buat sendiri gitu. ya, dia nggak mau kopi yang hasil beli itu, tapi lebih dominasinya ke orang tua sih. Kalau anak-anak yang remaja seumuran kita, dia sering ke kopi yang lebih ke Saset kopi gitu. Iya, itu kopi instan yang Sekarang kan dari warung ya. Terus audiens ada yang mau bertanya nggak tentang kopi, tentang apa gitu pada tamu kita Haris? Yuk, tanya. Ini Riz, yang tanya nih, kenalkan aku Dinda. Iya. Bagaimana strategi perawatan kebun kopi? Kan banyak caranya. Nah, boleh tidak disebutkan ini? Oh, itu baik, terima kasih Dinda. Sesuai pengetahuan aku kan cara perawatan kebun kopi itu, misal kita ambil yang sudah tumbuh aja ya, jangan dari awalnya, soalnya waktunya nggak cukup nanti. Nah, Ya. Silakan. nah, misalnya kan sudah mulai berbunga nih, atau sudah mulai produksi buah dia. Nah, itu perawatannya kita nggak bisa tuh harus hanya menunggu dan mengambil buah yang sudah siap dipanen. Jadi kita harus, misal nih kan dia ada tunas tuh, tunas yang tumbuh itu harus dikurangi, karena kalau tunasnya banyak tuh produksinya bisa menurun, Dinda. Jadi kalau dia kebanyakan itu tunas, maka pohonnya perlahan akan Rusak. mati dia. Rusak. Ya, rimbun produksinya akan menurun. Nah, dan di sini juga kadang ada hama tuh seperti semut. Nah, kalau pada saat proses panen itu kan susah produksinya kalau banyak hama, misalnya itu lebah kan sering hinggap tuh di itu, atau malahan membuat sarang di sana. Jadi kita harus membasmi hama-hama itu. Jadi dengan cara apa ya namanya itu mensiram apa yang pakai disinfektan gitu. Nah, ada obat-obat hamanya tersendirinya. mati. Iya. Baik, terima kasih. Ada lagi nggak dari audien? Ada nggak yang mau bertanya? Nama saya Citra. Untuk Haris, ada pesta adat nggak kalau sedang masa panen di tempat atau di desanya Haris? Oh, Ya. oke. Sebenarnya nggak ada sih Cika itu pesta adat saat proses panen. Cuman di sini sering dilakukan itu, nggak tahu ya itu masuk tradisi atau adat ya di desa itu. Misal nih dia baru produksi pertama kali nih itu kopinya, baru panen yang pertama kali. Itu biasanya orang-orang desa itu membeli semacam snack atau membuat, atau bisa berupa uang, itu dibagikan ke sekitar rumah atau ke anak-anak. Nah, itu yang dengan sebutan biasa disebut sedekah bukan? iya, itu disebut sedekah. Dan itu ya namanya, kalau di situ namanya bunga, gimana ya, bunga kopi lah istilahnya. Dia itu syukuran dan berharap minta doa supaya kopinya makin lebat gitu. Nah, jadi itu bukan pesta sih, lebih ke mencicip gitu. Nah, mencicip hasil pertama gitu. Nah, itu biasa yang dilakukan orang desa saat panen pertama kalinya. Kenapa selama libur Haris lebih memilih berkebun ketimbang memanfaatkan waktu luang? Pernah kepikiran nggak sebagai mahasiswa komunikasi Ya. untuk menjadi atau konten kreator bahwa berkebun itu lebih menarik Oh, ketimbang anak-anak yang sekarang yang lebih hobi ke live TikTok, terus lebih main-main media sosial? Nah, kenapa harus lebih tertarik ke kebun? Pernah terpikir untuk membuat konten edukasi tentang bagaimana cara menanam kopi yang baik atau gimana? Sebenarnya kayak di sini Pak ya, sebenarnya itu bisa saja pernah sih kepikiran ingin membuat konten, menjadi konten kreator, dan sambil sampingan saat proses panen atau berkebun kan, siapa tahu rame. Nah, tetapi di sini kayak risetnya sangat minim di desa. Nah, dari mulai jaringan yang kadang nggak pasti, dan juga
ada alternatif yang tidak mendukung juga, karena di sini ya daripada maksudnya misal nih mau fokus ke konten kan, nah ternyata di situ tidak lancar dan tidak mulus. Nah sedangkan saat berkebun jadi terhambat juga, jadi saya lebih fokusnya ke berkebun saja gitu. Karena di sini juga berkebunnya juga masih di itu kebunnya orang tua juga, jadi bukannya, jadi saya tuh bisa saat libur saja itu di saat membantu proses panen, jadi kebun itu tetap lancar karena itu diolah oleh orang tua juga. Ini nih ada pertanyaan lagi, ada bantuan dari pemerintah nggak ini untuk masyarakat desa Haris? Ini untuk kebutuhan kebun atau untuk apa? Untuk kebutuhan kebun. Ya. Di sini yang baru-baru saat sebelum Lebaran itu ada subsidi pupuk dari pemerintah. Nah, tetapi di sini kan seluruh di desa walaupun ada mata pencarian sebagai guru atau pengusaha, pasti dia ada juga kebun kopi. Nah, di sini yang masih maksudnya masih di atas rata-rata yang mampu untuk mengelola atau membeli pupuk sendiri itu tidak diberi, karena yang diberi hanya sebagian, misalnya memang membutuhkan yang tidak mampu untuk membeli pupuk. Nah jadi ada subsidi dari pemerintah, misal 10 kg pupuk itu dibagikan kepada yang membutuhkan petani, karena petani di sini tidak seluruhnya mampu membeli pupuk sendiri. Ya baik, mungkin itu aja, Riz. Kita tutup aja ya langsung. Untuk baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodi komunikasi, bersatu bersaudara, visip hukum bersatu tak terkalahkan untuk semua. Ini suara kampus, suara kita, podcast edukasi yang penuh cerita, ngomongin masa depan juga realita, dengan sopan santun gaya anak muda. Universitas